hampir semua kebijakan Pak Purbaya, statementnya, kebijakannya yang kita tangkap di media itu benar-benar tepat sasaran. Kira-kira efek ini akan menjadi jangka pendek atau jangka panjang ya? Purbaya effect ini. Panjang. Justru yang terjadi saat ini itu adalah efek jangka pendek. Sebenarnya bukan hanya saham konglomerat yang berpengaruh, BCA juga terpengaruh. Jadi saat ini ada 20 konstituen di IHSG yang berada dalam MSCI. Di India itu ada 48. Bayangkan. Jika ini diimplementasikan akan ada hal baik menurut saya. Kenapa? Karena saat ini metodologi perhitungan free float itu tidak ada yang clear. Juga ada namanya rebalancing index Index. MSCI ini kan. Mungkin ada yang belum tahu kira-kira seperti apa sih rebalancing ini? Rebalancing di November ini most likely kalau normal ya, kita berdasarkan data yang masuk tuh adalah BRMS dan Brent. Mengenal yang namanya November rain ya, biasanya November itu ISG terkoreksi. Nah kalau kali ini saya juga setuju ada potensi koreksi tapi tidak besar lah. Nah jadi bagi saya di sisa tahun ini dan tahun depan game plan-nya itu adalah komoditi. Salah satunya adalah batu bara. Baru minggu lalu rugi 1 miliar. Wow. Kok masih senyum-senyum Kak? Hai, Cuanomics di sini. Apa kabarnya di sana? Kalau kabarnya saya di sini senang banget karena akhirnya kedatangan tamu yang satu ini udah jauh-jauh datang dari luar pulau ternyata. Ini sudah ada Kak Michael Yuh di sini. Terima kasih banyak sudah hadir ke Cuanomics Liputan 6. Sama-sama Kak Rizka. Nah, Kak Michael nih misalnya kalau ternyata pasar saham itu bisa memiliki mood. Aku mau tahu dong moodnya portofolio saham Kak Michael beberapa minggu terakhir ini kayak gimana sih moodnya? Moodnya tuh kayak pengen terjun gitu. Pengen terjun. Jadi memang kita lagi turbulence lah. Gimana? Turbulence itu kayak gimana? Jadi bursa pasar modal ini menurut saya lagi masuk ke momen-momen kritikal. Momen-momen penting di mana ada struktural yang terjadi bukan hanya dalam negeri tapi luar negeri. Jadi dua momen ini bagi saya jika kita mampu melewati dua momen ini maka selanjutnya ISG itu akan mengalami momen rally yang panjang. Coba kalau momen dalam negeri itu kayak gimana sih? Kita tahu ada Purbaya efek nih, Pak Menteri Keuangan. Waktu itu saya ada acara tuh di Medan Agustus bareng Pak Purbaya. Saat itu masih ketua LPS. Di situ memang gaya bicaranya udah koboi dan ternyata jadi Menteri Keuangan dan Menteri Keuangan ini tuh seperti harapan baru bagi Indonesia. Kenapa? Karena hampir semua kebijakan Pak Purbaya, statementnya, kebijakannya yang kita tangkap di media itu benar-benar tepat sasaran. Kenapa saya katakan tepat sasaran? Saat ini boleh dicek data inflasi di Indonesia itu rendah sekali selama 6 bulan ke belakang. Artinya apa kalau inflasi rendah? Inflasi rendah itu nggak bagus loh. Inflasi rendah itu kalau terjadi karena lemahnya permintaan, artinya masyarakat kita nih konsumsinya rendah. Dan kita lihat mulai dari pemangkasan thrifting, pemangkasan kemungkinan adanya pemangkasan cukai, kemudian pajak PPh turun dari 10% ke 8%, hampir semua kebijakan Pak Purbaya itu mendukung sektor UMKM. Dan ini harapan baru untuk kita. Oke, jadi sebenarnya apa sih yang dirasakan gitu ya dari perspektif investor juga dengan Pak Purbaya ini sudah menjabat lebih dari 1 bulan? Dan kita lihat bahwa salah satu penyebab IHSG terkoreksi ya di luar dari cash MSCI kemudian Trump sebenarnya ini sistemik udah dari selama 1-2 tahun pertumbuhan dari perbankan kita tuh melemah. Nah dan kita tahu bahwa salah satu weighting paling besar di IHSG itu kan orang taunya kalau di jalan kan pasti BCA, Bank BRI, Bank Mandiri, Bank BNI. Nah karena mereka melemah ini membuat IHSG itu nggak kemana-mana selama 1 tahun ke belakang. Nah jadi bagaimana cara mensupport perbankan ini dan ternyata itu ternyata itu dilihat oleh Menteri Keuangan yang baru kita ini. Karena beliau kan memang sudah cukup senior ya di market. Oke, jadi dengan kebijakan yang sedang diimplementasikan Pak Purbaya sekarang ini, itu memberikan kepercayaan lagi gitu ya kepada para investor ini. Benar, ada harapan. Ada harapan yang berarti sampai sekarang IHSG bisa tembus 8.000 itu sesuatu yang juga bisa diapresiasi. Tapi sebenarnya kalau IHSG bisa tembus ke angka 8.370 ya kemarin itu
Most likely bukan karena saham perbankan kita, tapi karena ada beberapa saham konglomerasi yang mengalami kenaikan cukup signifikan. Oke. Dan bayangkan kalau seandainya saham konglo dan saham perbankan naik bareng, itu bisa tuh 37.000 nanti. Terlepas tadi kan ada faktor global itu ya. Kira-kira faktor pendukung apa aja sih yang Kak Michael tuh bisa yakin juga gitu kalau misalnya ini bisa mencapai 9.000 Selain di akhir tahun ya? Yes, selain dari itu di akhir tahun itu akan muncul momen di mana laba-laba bank itu mulai terkonsol. Jadi kan saat ini kan di bulan Oktober. Di bulan Desember itu para analis, kemudian para investor itu mulai bisa kira-kira tuh data perbankan kita gimana. Gimana nih 200 triliun yang udah disampaikan nih, keserap baik enggak? Terus kira-kira NPL-nya, tingkat gagal bayarnya tuh rendah apa tinggi? Nah dari situ tuh biasanya mulai akan ada, kita kenal yang namanya fenomena window dressing. Jadi fund manager yang selama ini portofolionya agak kurang bagus, dibagusin dalam tanda kutip di Desember biasanya. Dan itu perlu banget didukung sama data-data perbankan nanti. Jadi ini penting banget nih nanti, kita tunggu. Kan kalau uang yang beredar di masyarakat ini membesar, seharusnya harapannya adalah nanti kembali ke perbankan dengan bunga yang cukup baik gitu. Sehingga nanti laporan keuangan perbankan akan baik juga. Oke. Jadi harapan itu ada gitu ya, dengan adanya faktor-faktor pendukung tadi itu. Tapi kalau misalnya kita bandingkan nih antara ketika saat reshuffle, kan reshuffle tuh anjlok banget ya, IHSG gitu. Dengan sekarang perbedaannya kalau dibandingkan kayak gimana sih? Jauh lebih baik. Jadi pada saat reshuffle terjadi turbulensi itu hal wajar. Jadi kita tidak bisa mengaitkan pergerakan harga saham dengan kejadian fundamental dalam waktu singkat. Jadi dalam fundamental itu perlu pembuktian. Contoh kita kerja aja 1 bulan baru dibayar. Bagaimana dengan perusahaan? Biasanya perlu kinerja tuh kurang lebih 1 kuartal atau 3 bulan. Makanya fund manager dalam melakukan revisi itu biasanya per kuartal tuh. Kuartal 1 gimana, kuartal 2 gimana, kuartal 3 gimana. Nah ketika pergantian Menteri Keuangan orang tuh syok gitu loh. Ini terjadi secara dadakan. Nah bagaimana dengan calon penggantinya, kebijakannya seperti apa, sehingga banyak yang mengambil aksi saya ambilin duit dulu deh, karena stocks market ini kan salah satu instrumen yang beresiko. Mendingan saya ambil duit dulu, mungkin simpan ke bonds, karena saat itu bonds juga terlihat stabil. Nah tapi ternyata kebijakan Pak Menteri Keuangan yang baru ini ternyata favorable, at least itu didukung oleh investor lokal, karena kita lihat saham-saham yang naik setelah terpilihnya Menteri Keuangan yang baru adalah saham yang langsung berhubungan dengan daya beli masyarakat. Perbankan, consumer goods, kemudian rokok, retail. Itu semua yang langsung berhubungan dengan belanja masyarakat yang memang selama ini tertekan. Coba lihat saham perbankan kita retail. Saya boleh sebut saham gak sih? Boleh? Ya boleh. Boleh kan? AMRT, Unilever, Gudang Garam, HMSP. Itu semua terkoreksi udah selama berapa tahun. Ketika Pak Purbaya terpilih, itu yang merespon duluan. Oke, jadi ada perubahan shifting juga gitu ya, dari yang ketika ada ketidakpercayaan investor, ada kekagetan gitu ya pas terjadi reshuffle, karena kan memang dulu itu Ibu Sri Mulyani disebut sebagai investor darling juga kan. Keberadaan Ibu Sri Mulyani ini juga memberikan kepercayaan lah buat investor. Jadi ketika ada perubahan itu, investor tuh ternyata terkejut. Ada yang kabur tapi ternyata setelah dilihat masuk lagi. Iya, dengan segala gebrakan kebijakan yang ada ya dalam waktu sebulan, itu tuh gebrakannya udah lumayan banyak. Cepet banget dan banyak banget. Tapi ada gak sih sektor saham yang ternyata sensitif gitu terhadap kebijakan-kebijakan yang penuh gebrakan ini dari Pak Purbaya? Ya, so far kalau kita lihat belum ada. Tapi memang karena yang diberantas oleh Pak Purbaya fokusnya tuh adalah sesuatu yang selama ini terjadi secara ilegal, yang memang tidak memberi, hanya bermanfaat kepada sektor-sektor tertentu. Kira-kira efek ini akan menjadi jangka pendek atau jangka panjang ya? Purbaya efek ini? Panjang. Justru yang terjadi saat ini itu adalah efek jangka pendek. Dan sebagai contoh Kak, saat ini perbankan kita masih berada di posisi cukup bottom. Secara PE itu berada di bawah selama 5 tahun, 10 tahun sorry. Secara PB Bank itu berada di angka di bawah 10 tahun juga. Saat ini juga momen di mana perbankan bisa ada potensi memberikan dividen double digit. Itu hanya kejadian selama 10 tahun ke belakang. Jadi kita bisa katakan saat ini perbankan kita tuh masih murah. Jadi Purbaya efek tuh belum kerasa di saham perbankan.
Oke. Karena dalam menggerakkan saham perbankan itu perlu foreign inflow. Karena dana foreign kan cukup besar di perbankan. Nah, jadi foreign itu biasa nunggu angka. Dia nggak peduli sama gaya koboynya Pak Purbaya di media. Dia perlu angka, resultnya gimana, net interest margin gimana, loan-nya gimana, NPL-nya gimana, NIM-nya gimana gitu. Berarti masih juga ada proses yang proses pembuktiannya juga masih panjang Panjang, juga ya. betul. Nah, itulah kenapa akhirnya ini efeknya kayaknya Panjang, masih akan panjang. jangka panjang gitu ya. Karena kalau misalnya kita lihat di tahun 2025 ini dari awal pergerakan IHSG ini Volatil. sangat volatilnya tinggi gitu kan. Pengalaman Kak Michael sendiri gimana nih dari awal tahun sampai sekarang? Ya, makanya kalau trading jangan di lantai tinggi begini deh, takutnya loncat. Oh iya, jangan sampai. Tapi itulah menariknya bursa saham. Saya perhatikan ya, saat ini kan ada era muncul kedua nih setelah COVID, era retail, era pertumbuhan retail. Retail yang tumbuh di era volatilitas itu biasanya lebih tahan banting. Jadi dia ngerti sama yang namanya money management. Dia punya uang 100 juta contoh, dia nggak invest 100 juta, mungkin dia invest 10-20 juta dulu. Begitu ada pergerakan lalu baru dia adjust lagi tuh, harus beli di berapa. Itu yang paling penting tuh. Karena kalau ketika kita punya incaran satu saham di dalam portofolio kita, tapi kita beli hanya satu harga, itu artinya kita sombong banget. Artinya kita percaya bahwa harga saham itu stabil, sementara kita tahu bahwa harga saham itu sesuatu yang bersifat dinamis. Iya, iya. Ini sekalian kita review juga ya, karena kan udah menjelang akhir tahun juga kan. Karena di sejak awal tuh banyak banget gitu hashtag ya, misalnya di awal tahun sempat Indonesia gelap lah, terus maksudnya secara di dalam perpolitikan pun gejolaknya lumayan naik turun dan Yes. akhirnya berdampak juga kan ke IHSG. Nah, dari semua situasi tersebut gimana kalau Kak Michael sebagai investor melihat komunikasi pemerintah dalam meredam situasi yang ada dan meyakinkan investor tuh gimana sih? Ya, kita punya problem of communication dari government itu di awal pemerintahan Pak Prabowo. Sampai Pak Prabowo sendiri mengatakan mereka akan memperbaiki gaya komunikasi mereka. Nah, sampai saat ini kita lihat memang membaik. Jadi kita bisa katakan untuk urusan dengan foreign investor, gaya komunikasi itu sampai saat ini itu sudah solve. Yang kita perlu tunggu adalah kebijakan yang benar-benar mendukung UMKM kita. Karena data yang paling penting itu terlihat adalah inflasi. Di saat inflasi negara lain itu banyak yang naik, kita di bawah aja. Oh, ada problem nih. Kenapa? Karena faktor penyumbang inflasi nomor satu tuh makanan dan minuman. Kalau seandainya inflasi nggak ada, artinya masyarakat kita tuh nggak makan nggak minum. Logikanya seperti itu. Mereka mengurangi konsumsi makan dan minum mereka. Iya. Terus juga ada kebijakan tentang pemotongan suku bunga. BI Rate pun juga sudah dipotong beberapa kali kan ya dalam setahun ini ya. Itu penting karena dengan pemangkasan suku bunga artinya akan terjadi relaksasi kredit. KPR kita turun, pengusaha-pengusaha yang tiap bulan bayar bunga bank itu juga bakal turun. Rakyat-rakyat yang seandainya dia perlu truk, perlu pickup atau perlu motor untuk operasional, kalau mereka kredit itu lebih turun juga. Jadi pemangkasan suku bunga itu selalu arahnya itu positif. Oke, untuk IHSG sendiri bisa sampai di titik seperti ini, faktor pendukungnya apa aja sih? Honestly harus diakuin saat ini IHSG berada di titik all time high itu tidak didukung oleh tidak sejalan dengan fundamental kita. Saat ini tidak ada pertumbuhan GDP yang cukup pesat, FDI juga cukup kurang pesat. Tapi pertumbuhan IHSG itu terjadi karena dari faktor equity. Jadi memang ada beberapa saham yang terutama ini dimiliki oleh para konglomerat yang memang menarik minat daripada foreign. Nah, itu sejauh mana sih sebenarnya daya tarik dari saham konglomerat ini? Ya, kita lihat data selama 1 tahun ini foreign itu udah keluar dari IHSG itu sekitar 60 triliun. Dan itu sudah terpangkas oleh inflow terhadap saham konglomerasi sebesar 11 atau 12 triliun. Kenapa? Karena tahun ini kita kedatangan 2 konstituen ke dalam indeks luar MSCI, itu saham cuan dan DSSA. Jadi memang saham-saham konglomerasi ini mereka tidak melihat fundamental, Kak. Agak unik kan? Ini masih banyak yang bingung nih kenapa kejadian seperti ini. Kok asing beli saham nggak lihat fundamental? Nah, jadi
data menunjukkan bahwa saat ini pertumbuhan passive fund, jadi passive fund itu dana pensiun, kemudian mereka yang sudah berusia umur 70 atau mungkin 60 ke atas, yang sudah tidak produktif, itu mereka tidak aktif berinvestasi. Jadi mereka nggak nganalisa satu company, dividennya bagus, mereka beli. Atau wah ini ada pertumbuhan bagus, beli. Nah mereka melihatnya tuh hanya indeks. Nah, jadi metodologi indeks itu tidak memasukkan yang namanya matriks-matriks fundamental seperti EV, EBITDA, PBV, yang kita tahu PE, atau dividen, mereka nggak melihat itu. Jadi MSCI itu kuantitatif itu hanya melihat angka dan volume. Oke, berhubung kita juga ngomongin MSCI nih, jadi itu juga adalah faktor global yang akhirnya mempengaruhi bagaimana angka IHSG sekarang Betul. di titik seperti ini Betul juga sekali. kan, karena orang-orang melihat siapa yang ada di indeks Betul. MSCI itu. Cuman kan sekarang yang terbaru adalah wacana metode pembaharuan metode penghitungan Metodologi penyesuaian free float, yes. metode free float itu juga akan berpengaruh kan sebenarnya ke saham konglomerat ini? Ya, sebenarnya bukan hanya saham konglomerat yang berpengaruh, BCA juga terpengaruh. Jadi saat ini ada 20 konstituen di IHSG yang berada dalam MSCI. Di India itu ada 48, bayangkan. Nah, kejadian ini pernah terjadi di India tahun 2013. Saat itu ada saham konglomerat juga, Adani, yang dicurigai memiliki banyak komposisi komposisi perusahaan sebagai free floatnya. Yang dipermasalahan sama MSCI adalah ketika ada satu perusahaan membeli suatu perusahaan membeli suatu emiten yang listing, itu tidak diakuin oleh free float, tidak diakuin oleh saham beredar bagi MSCI. Sementara kita tahu yang megang BCA kebanyakan PT, yang megang Bank Mandiri juga kebanyakan PT. Salah satu yang paling gede itu Aman. Jadi company Aman Mineral itu komposisi pemegang shareholdernya itu kebanyakan perusahaan. Kalau itu di-exclude atau tidak dianggap sebagai free float, maka akan ada outflow besar lagi di Kak. Potensinya 49 triliun. Besar sekali. Yes. Berarti mungkin bisa dijelaskan juga nih penghitungan metode baru MSCI. Free float ini akan seperti apa sih dari MSCI? Jadi gini, contoh BCA itu free floatnya atau saham beredarnya 20%. Tapi ternyata masyarakat memegang saham BCA 20%. Ternyata 5%-nya itu dimiliki oleh perusahaan. Maka nanti MSCI itu nggak hitung 20 lagi tuh. Hitungnya 15. 5% ini dikeluarkan. Akibatnya apa? Weightingnya turun, bobotnya turun, asing keluar lagi. Oke, karena ada pengurangan Yes. di situ gitu kan. Impact-nya jadi akan apa aja sih selain tadi ada dana Yes. asing yang keluar ya? Selain dana asing yang keluar, nextnya untuk perusahaan-perusahaan yang ada di Indonesia yang belum masuk ke dalam MSCI akan lebih sulit untuk masuk. Karena banyak perusahaan di Indonesia itu yang menggunakan perusahaan. Karena di dalam Indonesia ini kan tax planning segala macam itu kan agak ribet Kak ya. Kenapa banyak orang yang banyak pengusaha yang menggunakan perusahaan dalam transaksi? Karena dalam tax planning jauh lebih murah. Contoh kalau kita pribadi punya saham. Contoh nih Kak Rizka tiba-tiba punya BCA 10 miliar. Contoh tiba-tiba itu pasti besok Pak Purbaya chat tuh. Ini tiba-tiba ada BCA 10 miliar aset nanti dikena pajak progresif 35%, harus bayar 3,5 miliar. Nah itu kan jadi problem. Nah itu alasan kenapa banyak company di Indonesia yang pakai PT biar lebih ribet. Nah yang kita harap nanti pengumuman di 30 Januari 2026 adalah semoga tidak. Ya, ini juga masih bersifat wacana ya. Wacana. Bahkan kalau diimplementasikan pun masih pertengahan tahun depan juga ya di Seharusnya, tahun 2026. Tapi kalau dari perspektif Kak Michael sendiri, wacana ini apa sih kalau kita bedah antara kebaikan dan sisi pro dan kontranya, pro dan kontranya itu akan seperti apa sih? Sebenarnya saya tidak bisa subjektif mengatakan setuju atau tidak. Nah, tapi kita coba lihat jika ini diimplementasikan gimana. Jika ini diimplementasikan akan ada hal baik menurut saya. Kenapa? Karena saat ini metodologi perhitungan free float itu tidak ada yang clear. Jadi ketika ada satu company data di KSEI mengatakan free floatnya 10%. Di MSCI belum tentu 10%. Jadi kalau ada perusahaan yang jelas-jelas pakai nama anak owner itu bisa tidak diakuin. Nah, jadi dengan adanya seandainya di Januari ini diperlakukan, maka ke depan jika ada suatu konstituen yang mau masuk ke indeks, angkanya itu udah jelas, tidak menerka-nerka lagi. Makanya saya katakan ini adalah momen persimpangan jalan nih untuk indeks kita.
kalau seandainya diimplementasikan akan ada penurunan nih untuk bursa. Jadi sorry nih Pak Purbaya, 36 ribunya mungkin agak ketunda bentar. Waduh. Agak ketunda bentar. Bukan tidak mungkin tapi tertunda Masih ya. tertunda. Karena kalau kita lihat dari case di India, Nifty, di tahun 2013 itu efeknya hanya 3 bulan. Jadi Nifty itu terkoreksi, saat itu ada 6 konstituen keluar karena aturan ini. Tapi di tahun yang bersamaan ada masuk 12 apa 11. Artinya apa? Jadi begitu udah itu diimplementasikan, perusahaan-perusahaan itu bakal tahu, oke, yang perusahaan yang atas nama PT kita harus restrict nih kepemilikannya. Jadi disclosure-nya itu akan jauh lebih jelas. Jadi kita tidak menerka-nerka lagi. Saat ini kan kalau saya tanya, brand masuk atau enggak ya, BRMS masuk atau enggak ya, kita semua lebih ke berdasarkan asumsi. Nah tapi kalau ini diimplementasikan, maka hitam di atas putih. Tapi berarti secara pros atau kebaikannya adalah transparansinya Transparansi, akan yes. semakin Clear. ya, Ya, gitu disclosure-nya bakal jauh lebih terbuka. Itu pro-nya. Kalau cons-nya saya katakan jadinya selama ini kayak nebak-nebak gitu. Nebak-nebak tuh gimana maksudnya? Kayak kita selama ini berapa sih weighting inflow yang bakal didapat dari foreign? Di angka berapa sih suatu emiten bisa masuk? Angka real free float-nya berapa sih? Kita kan semua nggak tahu. Karena di dalam perusahaan itu sendiri saham beredarnya tuh ada yang pakai nama owner, ada yang pakai nama anak owner, ada yang pakai kerabat owner, ada yang pakai PT. Nah, jadi sometimes MSCI ngakuin, sometimes MSCI nggak ngakuin. Gitu. Jadi sebenarnya ada hikmahnya juga dong buat perusahaan buat perusahaan yang terkena dampaknya nih. Setuju. Berarti sebaiknya seharusnya seperti apa ya Harus dengan ada adanya restruksasi. wacana ini? Harus ada restruksasi dan owner emiten tuh harus mulai memikirkan ini. Jadi shareholder mereka yang pakai PT itu harus mereka alihkan tuh. Ya mungkin perlu waktu lah ya. Jangan kalau bisa sama MSCI-nya katakan, jangan dong dalam 1 bulan 2 bulan, kita perlu waktu deh 1 tahun gitu. Iya. Dan sejauh ini reaksi pasar gimana sih Kak dengan adanya wacana ini? Ya kemarin market sih merespon negatif ya. Jadi IHSG sempat terkoreksi 3% karena itu. Karena jika ini terjadi akan ada outflow 49 triliun estimasinya. Yang paling besar itu BCA. Oke, tadi kalau didetailkan lagi berarti saham-saham yang terdampak itu 20 saham yang udah masuk. Oke. Hanya satu yang tidak terdampak yaitu DSSA. Karena komposisi company mereka sudah sedikit yang menggunakan perusahaan. Terus untuk investor lainnya melihat ini jadi berpengaruh juga nggak sih terhadap bagaimana strategi dalam menanamkan atau memilih saham? Tergantung nih investor lokal atau foreign nih. Kalau kita bicara foreign ini justru bakal clear. Sehingga mereka akan melihat Indonesia ini disclosure-nya terbuka. Pasar modal kita itu istilahnya fair. Kalian bisa lihat komposisi pemilikan saya dan MSCI serta FTSE udah menyetujui. Nah itu bakal bagus ke depan. Tapi kalau untuk investor lokal ya pasti jadi ada kekhawatiran. Ya, ini jadi kayak ada revolusi baru gitu ya dengan adanya. Tapi kenapa ya kira-kira MSCI akhirnya membuat wacana tersebut gitu? Apakah dia juga sudah mencium sinyal-sinyal bahwa wah kayak di Indonesia nih masih agak kurang ya gitu transparansi ini? I think so. Karena kita kan role model kita tuh mirip dengan India ya. Nah, tahun lalu dan 2013 India pernah kejadian seperti itu soalnya. Jadi mungkin they see something yang buat kayak sebelum saya masukin konstituen ke dalam Indonesia ini, saya perlu rapiin regulasi nih. Nah karena honestly bagi MSCI Indonesia tuh nothing. There's only 1.3% porsi Indonesia terhadap MSCI. India itu 18 apa 16 loh. Okay. Bayangkan. Malaysia itu 3 apa 4. Jadi kita tuh salah satu yang paling kecil. Dan nanti tahun depan kemungkinan Vietnam bakal masuk. Karena Vietnam GDP-nya 7%. Saat ini mereka di frontier. Jadi frontier itu sebelum masuk ke emerging market. Kalau secara global mereka emerging market, tapi bagi MSCI mereka frontier. Jadi kalau seandainya MSCI mendapatkan weighting, ya yang di Indonesia bisa keluar pindah ke Vietnam gitu. Tadi Kak Michael cerita bahwa wacana ini juga sebenarnya sudah diterapkan di India ya. Seluruh negeri sebenarnya seperti itu. Nah sejauh ini ketika akhirnya kebijakan itu diterapkan, dampaknya kalau kita lihat di Nifty ya, itu koreksi selama 3 bulan.
Ada beberapa emiten yang keluar. Tapi setelah itu bagaimana Naik impact? lagi. Makanya saya bilang ini hanya structural change sementara. Bukan end of day gitu, bukan end of game. Oke. Mereka tidak mengatakan Indonesia tidak layak investasi, kita keluar. Tapi dia bilang perlu ada perapihan atau kejelasan dari sisi structural company. Oke. Ya, dan itu akhirnya yang juga jadi apa ya, perusahaan-perusahaan atau emiten Harus saham muter yang otak. berimpact harus putar otak Iya. nih gimana caranya untuk bisa sesuai dengan kriteria yang ada itu kan. Terus juga di bulan November itu kan juga ada namanya rebalancing index Index. MSCI ini kan. Mungkin ada yang belum tahu kira-kira seperti apa sih rebalancing ini? Rebalancing di November ini most likely kalau normal ya, kita berdasarkan data yang masuk tuh adalah BRMS dan Brent seharusnya. Dan karena BRMS dan Brent masuk, maka November ini seharusnya jadi momen yang cukup menarik nih. Karena akan ada inflow tuh. Karena dari Brent dan BRMS ini kalau masuk kemungkinan 7 atau 8 triliun akan masuk foreign flow ke Indonesia, ke IHSG. Oke. Apa namanya, dampaknya akan seperti apa sih dengan adanya ini? Kalau kita mengenal yang namanya November rain ya, biasanya November itu IHSG terkoreksi. Nah kalau kali ini saya juga setuju ada potensi koreksi tapi tidak besar lah. Tidak besar. Tidak besar, berarti akan menjadi suatu kesempatan atau risiko? Menurut saya kesempatan. Buat investor? Menurut saya kesempatan, karena saat ini IHSG dari sisi teknikal dia berhasil mempertahankan angka 8.000 selama 3 kali. Ada rejection selalu di angka 8.000 dan sehingga kalau IHSG ada menyentuh 8.000 ada potensi untuk bergerak ke atas kembali. Oke. Jadi sebenarnya bukan sesuatu yang juga harus dikhawatirkan berlebih gitu ya. Benar. Karena tadi kalau dari perspektif Kak Michael bisa jadi kesempatan. Apa ya, kekuatannya itu juga karena dipengaruhi oleh dalam negeri juga kali ya? Betul, fundamental kita saat ini strong. Okay. Bukan strong sih, I mean ada potensi untuk grow. Itu yang membuat kayak faktor dari global ini tidak terlalu memberikan guncangan yang besar juga ya. Sektor saham mana aja sih yang menurut Kak Michael ini bisa menjadi penguat di IHSG? Kita mau versi Pak Purbaya atau versi saya nih? Wih, seru nih. Emang kalau versi Kak Michael lah, kan Kak Michael di sini. Versi Pak Purbaya dulu deh ya. Oh, boleh. Karena saya juga agree sama Pak Purbaya. Pak Purbaya ini kan memberikan stimulus mulai dari perbankan. Nah, nomor 1 pasti perbankan. Kemudian dari perbankan ini lari ke makanan dan minuman, alias consumer goods retailers. Nah, saya lihat beberapa saham retailers itu memang sudah mulai ada pergerakan yang cukup menarik. Salah satunya Unilever, HMSP, Gudang Garam. Nah kemudian kalau dari sisi saya nih, tahun ini salah satu best picks itu datang dari CPO stocks. Kita lihat contoh DSN, GTAPG itu naiknya udah 100-200%. Kenapa? Karena ilegal CPO, sawit-sawit ilegal itu sedang dipangkas sama pemerintah sehingga supply berkurang. Supply berkurang artinya apa? Harganya naik. Dan kita lihat saham-saham CPO yang ada di Indonesia. Sebelum itu sebenarnya ada timah yang dipangkas. Dan kita lihat saham timah di Indonesia mungkin cuma 1 TINS. Nah, dan kita perhatiin lagi nih saat ini ada tambang batu bara ilegal yang ditahan oleh pemerintah. Nah, jadi bagi saya di sisa tahun ini dan tahun depan game plan-nya itu adalah komoditi. Salah satunya adalah batu bara. Itu yang akan mempunyai nilai jual menurut saya. Nilai jual, potensi. Karena kalau kita bicara batu bara ini fundamentalnya masuk nih Kak Rizka. Bukan cuma kalau kita bicara ya kita let's say ini batu bara itu banyak konglo juga di dalam. Jadi konglo stocks iya, fundamental play iya, dividend play apalagi. Saham batu bara tuh terkenal salah satu sektor yang memberikan dividen paling besar di IHSG. I see. Berarti maksudnya kalau balik lagi tadi tentang adanya rebalancing index MSCI ini, tetap kita fokusnya pada fundamental aja ya. Karena gini, banyak di dalam stock market ini kan akan banyak sekali uncertainty, akan banyak sekali ketidakpastian. Kita harus selalu berpegangan pada certainty itu. Kita harus cari sama ketika ada ketidakpastian muncul, cari potensi yang paling mungkin, cari potensi yang paling probability terjadi. So it always back into the fundamental. Dan itu juga yang selalu Kak Michael lakukan nih. Yes. Dengan di tengah banyaknya ketidakpastian saat ini. Apalagi kan
di akhir bulan Oktober ini The Fed memangkas Suku suku bunga. bunga juga gitu kan. Terus perang dagang itu juga kayaknya masih pertemuan kemarin aku nggak tahu 50-50, ya. masih flat, ya. Jadi pertemuan kemarin tidak memberikan hasil yang terlalu menggembirakan, tapi tidak menakutkan juga. Iya, aku tuh sih ngeliatnya kayak Donald Trump-nya yang banyak ngomong, tapi Yes. presiden Senyum-senyum si doang. Jinping ya. cuma Iya. senyum-senyum kayak ini apa sih maksudnya gitu ya. Gimana sih akhirnya apa faktor global tadi selain MSCI itu ya dengan adanya tadi The Fed pemangkasan suku bunga, terus perang dagang, situasi ekonomi Amerika juga sebenarnya juga lagi nggak Yes. bagus-bagus banget gitu ya. Sedikit banyak akan ada pengaruhnya juga nggak sih ke Pasti ada. IHSG kita? Ya, that's why we can't predict what inside Trump head. Kita nggak tahu apa yang bakal dilakukan Trump dalam waktu 1 bulan. Nggak usah 1 bulan deh, besok aja kita nggak tahu dia mau ngapain kan. Nah, kita prepare for the worst. Makanya ada banyak analis yang mengatakan harga minyak nggak akan kemana-mana. Kenapa? Karena trade war, kalau Trump ini kan bukan perang beneran ya, trade war. Jadi ya aktivitas perdagangan ekspor impor akan sulit sehingga minyak akan turun. Nah, sehingga kita harus cari certainty yang paling mungkin. Menurut saya yang paling possible itu saat ini kita lihat yang terjadi di dalam negeri. Jadi yang di luar negeri kita worst case dulu tuh. Tapi kalau seandainya tiba-tiba membaik, maka komoditas itu bakal yang udah didukung sama kebijakan dalam negeri, didukung juga sama kebijakan global, itu akan memperkuat tesis. Yes. Tapi yang paling dasarnya itu adalah kebijakan dalam negerinya dulu Betul. ini ya, Betul. yang harus Ya. kuat gitu. Dalam Jadi, analisa kan ada top to down, down to top. Kalau di zaman COVID, analisanya tuh top to down. Kenapa? Karena the Fed mengeluarkan stimulus QE sehingga uang tuh beredar banyak. Uang tuh beredar banyak, dia lari ke perusahaan-perusahaan yang berbasis teknologi. Makanya di 2021 saham-saham tech tuh naik tuh, ada Arto, BBHI, BBYB tuh naiknya gila-gilaan. Itu analisisnya udah nggak usah company-nya, analisisnya dari makro. Tapi kalau kali ini kita mesti balik Kak. Kita mesti balik analisisnya tuh down to top. Kita lihat company-nya, kita lihat pemerintahan kita lihat kondisi dalam negeri, barulah naik ke atas. ya, karena untuk globalnya sendiri juga lagi carut-marut. carut-marut gitu ya di mana-mana ya kan, perangnya juga belum clear juga gitu kan situasi untuk perangnya. Terus tadi kembali lagi kan Kak Michael itu selalu lihat juga fundamentalnya ya. Yes. Berarti Kak Michael tuh dalam melakukan trading ini seperti apa sih prosesnya, atau mungkin Oh, kita iya. ngomongin alirannya juga kali ya? Yang fundamental yang saya lihat sekitar 11 atau 13 tahun lalu, fundamental yang saya lihat itu adalah angka. Saya lihat PBV, saya lihat EV EBITDA, saya lihat PE, kemudian saya lihat PBV, saya lihat dividen. Tapi saya sadari bahwa jika ada satu company yang dividennya di bawah 1, itu mungkin secara accounting kita bisa menilai itu murah. Tapi kita lupa faktor X. Apa yang ngebuat dia bisa dihargain atau tidak dihargain sama orang. Nah, sehingga most of us itu saya berubah konsep saya berpikir. Kita harus berpikir seperti pebisnis. Kita harus berpikir seperti owner daripada menjadi seorang accounting. Kalau menjadi seorang accounting, saat ini banyak sekali company yang PBV di bawah 1. Bahkan selama 5 tahun gak kemana-mana, makin turun pun ada. Tapi kalau kita bicara secara bisnis, yang PBV 10 naik ke 20, naik ke 30, naik ke 100 pun ada. Dan masih terus growing. Sehingga saya berubah perspektif saya terhadap fundamental. Nah, jadi fundamental yang saya lihat itu big money itu saat ini sedang melihat apa sih? Apa yang menjadi tren dari masyarakat sih? Passive investing atau passive index alias MSCI FTSE. Kemudian kita lihat growing sector. TIN saat ini laporan keuangannya masih jelek, belum keluar. Tapi growing sector kenapa? Karena aset-aset yang disita dari tambang ilegal bakal diinjek ke TINS, otomatis akan meningkatkan asetnya. Kemudian backdoor listing, kemudian aset injek, kemudian reg issue, corporate action, itu hal yang jauh lebih penting dipelajarin sebagai landasan fundamental dibanding hanya angka. Oh, oke, itulah. Dari situ kita akan lihat tuh saham yang bergerak seperti apa. Kenapa akhirnya Kak Michael tuh lebih memilih untuk melihat fundamental tadi itu, dan sebenarnya angka juga dilihat, Angka juga tapi saya ubah perspektifnya. tapi hanya mengubah perspektifnya, maksudnya prioritasnya gitu diubah gitu ya. Betul. Karena kalau kita bilang suatu saham itu murah dan mahal, itu kan subjektif Kak. Tapi kalau kita lihat sesuatu berdasarkan target, contoh, kalau kita bicara company, saya sebut namanya mungkin, atau gini deh, saya nggak sebut nama emiten. Company ini saat ini pendapatannya stabil aja. Tapi kemudian ternyata ada perusahaan musuhnya yang bangkrut.
kemudian dia bakal dia bakal beli ini. Secara number jelek kan perusahaan yang ini masih flat aja, tapi karena ada sekian aset yang dia timpuk ke dalam akan kehitung tuh. Nah, jadi kalau kita cuma lihat by data, PBV-nya begini, kok earning-nya begini, tapi ada sesuatu yang mau dilakukan manajemen, injek aset, otomatis equity-nya bakal naik, PBV-nya bakal jadi lebih murah. Nah, hal seperti ini yang perlu kita perhatikan. Kalau kita hanya fokus pada angka, kita akan subjektif, murah dan mahal. Tapi kalau kita lihat apa yang akan dilakukan company, kita bakal bisa melihat target valuasi itu clear. Jadi nggak ada lagi namanya mahal dan murah. Kan itu kan pasti berarti menganalisa target dari company-nya juga ya. Betul. Nah, ada momen meleset juga nggak sih? Pasti, karena dalam fundamental itu tidak berubah dalam waktu singkat. Dalam prosesnya tuh pasti ada contoh, ada company sekian mau dibeli sekian, mau dibeli company A mau beli company B, tapi dalam proses negonya batal, dealnya batal, kan ada juga. Nah itu seperti apa toh antisipasi dari Kak Michael? Diversified, that's why I never put my money in one company, at least 5, paling nggak 5. Dan 5 itu biasanya beda sektor. Kalau kamu beli BCA, BRI, Bank Mandiri, BTN, kemudian BRIS, sama aja. Kalau naik semua, kalau turun semua. Tapi kalau kamu beli perbankan satu, saham Konglo satu, saham tambang satu. Nah, so you do di diversified kan. Ada satu yang gagal, yang satu ini diperbaiki. Jadi saya tuh dalam berinvestasi saya selalu menganalogikan kita tuh lagi pelihara tanaman di dalam pot. Akan ada yang mati, gak mungkin berhasil semua. Kalau kita lagi berhasil semua berarti kita memang lagi di momen market yang belum bullish. Nah, kalau kita pelihara 5 company, kita tiap hari kasih pupuk, kita tiap hari siram tanaman, yang tumbuh makin gede itu yang harus kita pelihara. Yang jelek ya udah deh, kalau udah busuk buang aja. Kita tambahkan modal untuk ke yang bertumbuh. Oke. Berarti maksimal 5. Saya maksimal 5. Oke, 5 dan itu beda-beda tuh ya sektornya. Biasanya beda-beda. Kadang ada sektor teknologi juga gak sih? Saat ini sektor teknologi kurang. Meskipun mungkin akan jauh lebih baik, atraktif tuh tahun depan. Karena era pemangkasan suku bunga, cost of funds semakin rendah. Nah itu saham-saham teknologi tuh. Oke. Enggak, soalnya kadang suka dibilang masa depan kita itu ada yes, I do agree. Kita lihat teknologi itu kan. Kita lihat Nvidia, microchip strategy, kemudian Apple, Facebook, Sora AI, ChatGPT. Tapi sayangnya di Indonesia kita masih mengandalkan komoditas. I see. Itulah ya, dan itu kayak masih akan berpotensi sampai tahun depan juga ya untuk komoditas ini. Paling cuan tuh di mana sih? Kalau tahun ini nih, itu Konglo Stocks. Kenapa? Yang tadi tuh. Ya, kenapa? Karena saya bisa katakan saya pelajarin detail daripada Guidebook MSCI itu so deeply. Jadi saya tahu banget tuh angka-angka persisnya tuh. Tapi dengan adanya wacana harus tadi, ngerem nih, harus tunggu Januari dulu. Iya, dengan adanya wacana ini tadi, kita ikutin Kak Michael nih ya. Kita wait and see dulu lah ya. Cari yang gitu. defensif dulu lah, batu bara, perbankan, makan dan minuman. I see. Pernah mengalami Kak Michael tuh dari tahun berapa sih? 2012. 2012 atau 12. Berarti kan udah 13 tahun lah. 13 tahunan itu ya. Pernah mengalami yang namanya rugi besar gak sih? Yang akhirnya malah menjadi pelajaran buat Kak Michael gitu. Baru minggu bisa lalu. di-share ke kita. Baru minggu lalu rugi 1 miliar. Wow. Kok masih senyum-senyum Kak? Dan itulah saya belajar dulu saham yang pertama saya beli itu BCA. Turun sedikit saya langsung paniknya bukan main. Dan saya akhirnya tahu bahwa namanya bursa saham itu kita nggak bisa bilang kita punya uang banyak invest semuanya, nggak bisa. Itu tergantung size of capacity kita. Wadah kita seberapa besar. Kalau kehilangan 5 juta aja kamu udah takut, artinya kamu nggak boleh invest di atas itu. Dan saya puji Tuhan rugi 1 miliar bagi saya karena dari akumulasi awal tahun itu masih lewat. Jadi ruginya ya mengurangin profit lah. Dan saya di sini saya sadar bahwa ternyata ini namanya perkembangan. Jadi perkembangan itu justru loss harus makin gede Kak. Asal jangan habis. Jadi loss gede itu tadinya adalah salah satu ketakutan. Dulu ketakutan besar dalam Kak Michael, tapi sekarang disiplin bagi saya. Udah bisa menaklukkan itu gitu ya, itu rasa disiplin. takut itu. Ini ada sedikit menarik nih Kak cerita. Dari dulu saya selalu takut sekali loss, takut sekali salah. Nah akhirnya investasi saya itu selalu main aman. Saya nggak berani agresif. Saya kalau beli sahamnya 10, belinya dikit-dikit.
Nah akhirnya saya coba cari tahu, ternyata ketakutan saya itu berdasarkan dari trauma masa kecil. Jadi waktu kecil tuh saya dididik dengan terlalu keras, kalau saya salah dimarahin sama orang tua, dan saya serasa itu salah. Bukan, saya nutup luka itu saya ibaratnya saya keluar, saya tambal, saya nggak benerin lukanya. Nah akhirnya saya merasa, makanya saya nggak suka tuh kalau ada, saya nggak setuju kalau ada yang bilang let it flow aja. Belum tentu loh kita let it flow, belum tentu loh hidup kita mengalir, bisa jadi cuman muter. Iya. Bisa jadi ternyata selama ini kita cuma ngulangin trauma, ngulangin luka, kita cuma nambah luka, kita nggak benar-benar nyembuhin. Kalau kalian benar-benar bisa temukan sumber ketakutan kalian itu apa, kalau itu karena trauma masa kecil kalian sembuhkan, maka kalian akan terlahir kembali. Saya tinggal di Pontianak tapi serasa kayak terlahir kembali gitu. Setelah saya temukan formula ini. Iya, sebenarnya nggak bohong, kadang inner child itu juga sedikit banyak mempengaruhi kita ya dalam mengambil keputusan juga gitu. Kebanyakan versi dewasa kita itu adalah kita yang masih kecil hanya bertambah umur, belum tentu bertambah dewasa. Ya, benar. Dan ya karena kita lagi juga ngomongin saham, otomatis kayak secara tidak langsung itu connect juga kan, gitu ya. Stock market is psychology. Tapi berarti itu menjadi salah satu kunci kesuksesan juga saat trading adalah berani mengalahkan rasa takut. Betul. Kehilangan banyak itu. Betul. Ya. Maksudnya dengan menghilangkan rasa takut kehilangan banyak itu akhirnya malah membuka banyak opportunity. Yes, gitu kan maksudnya. I can look something more clear gitu. Kalau selama ini contoh ya, saya banyak perhatikan orang tuh nggak berani cut loss tuh, doyan koreksi merah. Kenapa? Karena kalau saya buang yang merah, mereka bilang artinya saya salah, dan dia nggak mau diakuin salah. Ada ego itu. Nah itu udah termasuk pain tuh, termasuk luka tuh. Salah tuh nggak apa-apa kok, nggak apa-apa kan kita salah. Semua orang berbuat salah kan. Bahkan konglo owner yang tajir banget, pengusaha yang tajir segala macam itu selalu ada berbuat salah. Nggak apa-apa kok salah asal kita mengakuin. Nah sehingga itu bisa memperbaiki. Itu pasti mempengaruhi profil tindakan kita dalam berinvestasi, strategi kita dalam berinvestasi. Tapi secara praktikalnya it's not easy, not that easy. Yes. Saat itu apa sih yang dilakukan pas lihat hilang 1M nih gitu? Gimana? Senyum-senyum, nggak senyum-senyum kayak gini dong. Di hari itu agak sedikit keki lah ya. Agak mut-mutan lah selama 1 jam, 2 jam, 3 jam. Ya tapi kemudian ya berangsur normal dan I can fight again. Oke. Ya, dari 1M saya sempat balik 300-an juta tuh. Jadi sisa 700 tuh. Tapi overall bulan kemarin masih minus. Berarti kayak secara praktikal ya emang intinya harus hadapin aja gitu ya. Yes. Hadapin aja mau sepahit apapun rasanya saat itu kan. Waktu itu kenapa sih akhirnya kepikiran di tahun 2011 Kak Michael terjun sebagai trader ya, fokusnya di trader kan? Waktu itu justru invest. Saya pertama kali belajar itu fundamental. Karena di circle saya di Pontianak, teman main saya itu semuanya gamers. Dan saya lihat saat itu gamers tuh gak ada masa depan. Sejago-jagonya saya main game, saya mau jadi apa? Walaupun akhirnya saya salah ya. Saat ini gamers banyak yang jago-jago. Jadi streamer, kemudian tajir-tajir. Menghasilin uangnya juga menghasilin banyak uangnya loh. juga gede. Nah, cuman zaman saya tuh enggak, 2011 tuh enggak ada tuh Just No Limit tuh nggak ada. Gamer-gamer yang sukses tuh zaman saya tuh nggak ada, walaupun saya salah akhirnya gitu. Nah jadi dari itu saya memutuskan nggak bisa, kalau saya main game saya bakal jadi apa nanti. Jadi saya putusin ke stock market saat itu. Tapi sambil berbisnis juga? Sambil berbisnis, yes. Oke. Kira-kira apa sih akhirnya yang benang merah antara sebagai pembisnis dan juga trader secara mindsetnya? Ya, honestly trader itu mirip dengan menjadi pebisnis. Jadi dalam berbisnis kita harus siap mengambil rugi, kita harus siap menangkap opportunity, dan kita harus siap memanage resiko. 3 itu. Kalau kalian bisa kalahkan 3 itu, kalian akan bisa tuh aktif di dunia saham. Harus berpikir seperti owner bisnis. Karena even emiten itu pola mereka berbisnis itu mereka terapkan dalam stock market. Oke. Maksudnya dengan adanya mindset itu, jadi mindset yang Kak Michael terapkan ketika berbisnis itu pun juga akhirnya diterapkan saat menjadi trader ini. Betul. Gitu ya. Lucu sekali ini contoh kayak gini Kak. Kalau kita buka usaha paling gampang deh, food and beverage. Kita sewa ruko. Paling nggak perlu uang 1 miliar. Kapan sih balik modalnya? Paling nggak 3 tahun, 1 tahun, 2 tahun ya kan. Tapi ketika kita invest di stock market, 1 tahun nggak dapat hasil udah kesel, nggak relevan sebenarnya.
Kalau kita bisa konekkan itu sebenarnya sama aja kan. Jadi itulah kenapa akhirnya ada benang merah. Ada benang merah. Yes. Jadi apa yang Kak Michael jalankan gitu sebagai trader sebenarnya sedikit banyak juga dapat bekal ketika menjadi jauh lebih banyak pembisnis ini. Berinvestasi, bekal yang saya dapat secara psikologi mental, pelajaran yang saya dapat di stocks market. Karena stocks market kan volatil ya. Kalau di bisnis kan kita bisa perubahan tuh paling enggak 1 tahun 2 tahun deh gitu. Pelajarannya banyak banget. Boleh dong tadi selain tadi akhirnya bisa menginikan rasa takut ya. Apa pelajaran berharga apa lagi sih dengan terjun ke stocks market ini? Ya, jadi saya alasan saya terjun ke stocks market tuh gini. Kita lihat tidak ada perusahaan yang selalu jaya di sepanjang masa. Saya dulu pengusaha di bidang transportasi, tapi begitu perusahaan itu pemerintah mengeluarkan kebijakan soal pajak. Jadi akhirnya perusahaan-perusahaan itu kebanyakan tidak mau sewa lagi. Nah, akhirnya kebanyakan beli mobil sendiri atau menggunakan nomini, mendirikan perusahaan sendiri untuk mereka sewa. Dan akhirnya perusahaan rental mobil saya berkurang. Termasuk perusahaan batubara. Kalau batubara itu lagi anjlok permintaan dunia, ya otomatis profit mereka berkurang. Nah, itu alasan kenapa kalau saya harus shifting terus, pindah-pindah terus, itu kan tidak memakan waktu yang cukup panjang. Nah, itu alasan kenapa stocks market diperlukan. I see. Kita tahu tahun ini kira-kira yang berpotensi apa, tahun depan apa, 3 tahun ke depan apa. Nah, itu pelajaran penting tuh bagi saya. Jadi saya banyak melihat karyawan yang maaf nih sempat di layoff, skillnya cuma di itu. Dia mau pindah company lain nggak bisa karena company lain yang harus dia pelajari itu skillnya berbeda. Nah, itu alasan kenapa kita perlu investasi. Karena di dalam investasi kita tidak perlu mendirikan perusahaannya, kita bisa memiliki. Secara harfiah memiliki. Keberatan nggak sampaikan ke kita berapa sih total portofolio Kak Michael sekarang kira-kira? Saat ini $2 jutaan. Wow. Dan masih saya nggak berani naikin. Karena bagi saya secara mental karena $2 juta itu minus 10% hilang 3 miliar. Nah, jadi bagi saya nilai itu sedikit mengganggu psikologi saya. Jadi kita harus tahu batas tuh. Nah, itu ya, di titik tertentu akan ada titik tertentu kita akan merasa strategi kita tuh udah nggak kena nih dengan mental kita. Dan akhirnya juga harus siap juga ya secara psikologi ya. Yes. Untuk mempunyai, kita tuh mikir ketika kita punya uang banyak tuh kayaknya enak ya, happy, beli terus gitu. Bergelimang harta, tapi sebenarnya belum tentu. Kita belum tentu kita siap. Belum tentu kita siap. Dan kita juga harus aware ya dengan kondisi psikologi kita itu kan. Itu alasan kenapa pertumbuhan yang stabil, pertumbuhan yang lamban itu akan meng-create fondasi yang kuat. Kalau kamu menjadi kaya dalam waktu singkat, mental kamu bakal rusak. Kamu bakal belanja secara impulsif, kamu bakal melihat orang lebih rendah dari kamu bakal lebih bocor secara energi, keuangan kamu akan jauh lebih jelek lah gitu. Makanya banyak yang naik mendadak, kalau dia nggak bisa jaga, turun juga mendadak. Jauh lebih bagus kalau seandainya kita perlahan-perlahan aja. Ada godaan greedy juga nggak sih? Yes, betul. Dalam bermain stocks market ini? Bayangkan kalau seandainya saya masuk ke satu emiten dengan nilai 10 miliar aja deh, atau 20 miliar deh. Saya merasa kayak ini kalau 100% jadi 20 jadi 40. 40 kita masuk lagi jadi 80. 80 masuk lagi jadi 160. Enak sekali kelihatannya. Itu secara angka. Padahal kalau kita jalankan akan ada di titik tertentu yang setiap orang itu berbeda-beda. Greedy-nya muncul, takutnya muncul. Nah, itu tantangan. Nggak ada satupun mentor di dunia ini yang tahu titik itu di angka berapa. Dan ya setiap orang pun berbeda-beda begitu ya. Kalau dari pengalamannya Kak Michael, akhirnya untuk mengelola rasa greedy itu, untuk maksudnya terhindar gitu ya dari hal-hal yang seperti itu, mengelola secara psikologinya gimana tuh? Saya belajar dari data. Kebanyakan mereka hedge fund yang berhasil stabil di atas itu bukan yang kenaikannya tuh luar biasa dalam waktu 1 tahun, tapi itu justru yang mereka stabil. Setiap tahun stabil. Dan akhirnya saya temukan formula bahwa saya harus ikut itu. Mungkin setiap orang berbeda ya. Ada yang nggak tahan kalau seandainya mereka wah ini naik cuman 30% 1 bulan, nggak mau, saya maunya 3 kali lipat gitu. Tiap orang berbeda. Tapi kalau saya sendiri, saya temukan formula bahwa di diri saya kenaikan yang stabil itu cocok untuk profil resiko saya. Jadi mengelola emosionalnya dengan
Lihat mengedepankan data. lagi logik ya, data-datanya, begitu ya? Seringkali saya bisa katakan 99% orang itu mengabaikan data, hanya melibatkan emosi. Kalau di bagian otak itu namanya amigdala. Seringkali kita dipermainkan tuh di amigdala. Sementara kalau kita menggunakan prefrontal cortex itu bagian depan, itu kita bahkan mengedepankan logika dulu. Dan itu yang penting juga untuk dilakukan saat kita terjun ke stocks market ini ya. Ada sosok yang jadi ini nggak sih Kak, sosok panutan atau mungkin akhirnya itu yang juga menjadi inspirasi seorang Michael Yu gitu? Kalau yang bikin saya kena mental ada. Hah? Gimana tuh kena mental maksudnya? Jadi gini, begitu saya awal, karena formula investasi saya itu adalah kaya secara perlahan atau pertumbuhan secara perlahan. Karena saya tahu yang namanya stable itu jauh lebih long lasting. Kemudian muncul Andre Hakim, dalam 1 tahun bisa lipetin 10 kali lipat, 20 kali lipat dengan all in, multi-bagger. Kan? Tapi saya melihat, akhirnya saya belajar bahwa tidak ada formula yang paling benar, paling tepat, paling jitu untuk setiap orang. Setiap orang berbeda, agama aja berbeda banyak kan. Ya, makanan aja tiap orang berbeda-beda. Nah, itu yang membuat saya belajar bahwa ternyata ada strategi seperti itu yang cocok untuk orang. Dan akhirnya saya belajar bahwa ternyata di dalam keilmuan saham itu tidak ada ilmu pasti. Nah, itulah yang membuat saya belajar. Wow. Jadi menurut Kak Michael pun sebenarnya semua orang itu punya ininya sendiri ya. Betul. Apa ya istilahnya, caranya masing-masing lah ya. Masing-masing. Dan kita nggak bisa bilang ini paling benar, ini paling jelek, ini paling ini, nggak bisa. Jadi apa yang disampaikan Kak Michael ya itu based on my experience yes. aja gitu. Yes. Belum tentu ini cocok untuk teman-teman. Kalau cocok ya itu ada cocok-cocokan lagi silahkan gitu ya. Kalau enggak ya sebenarnya akhirnya itu menjadi journey ya buat masing-masing orang. Every people berbeda-beda. Untuk mendapatkan apa ya mindsetnya sendiri gitu dalam menginikan di stocks market ini. Dan tadi idol saya itu Ray Dalio. Wow. Karena dia bisa menjelaskan sesuatu yang benar-benar rumit dalam bentuk yang sederhana. Iya. Dan itu akhirnya menginspirasi Kak Michael ya. Berarti nih Kak Michael buat teman-teman gitu yang mungkin sekarang lagi terjun juga di stocks market, terus pengen juga sukses gitu ya sebagai trader. Tapi di tengah situasi yang saat ini ya kan secara global tidak pasti, terus dalam negeri juga ya kita masih ada banyak penyesuaian juga lah ya. Kira-kira apa sih pesan Kak Michael buat mereka? Ya, teman-teman harus melatih critical thinking. Jadi jangan FOMO ikutin orang, it's okay. Tapi coba lihat dulu itu suitable gak untuk kalian punya pola berpikir. Kalau seandainya kalian terjun ke stocks market itu hanya ingin menjadi kaya, hanya ingin menjadi sukses, begitu kalian tidak dapat itu kalian berhenti. Tapi kalau kalian terjun ke stocks market untuk memecahkan teka-teki yang ada di stocks market, yang itu artinya critical thinking, setiap ada problem kalian akan melatih diri kalian. Nggak berhasil di stocks market pun, kalian di dunia luar pun bisa pakai ilmu itu pasti. Oke, kalau begitu itulah ya, mengasah critical thinking penting sekali ya untuk, dan itu menjadi kunci kesuksesan juga nih untuk seorang Michael ya sebagai seorang trader. Terima kasih Kak Michael sudah sharing banyak informasi, bahkan tadi sampai deep banget nih ya kita ngomongin filosofi ini tentang stocks market. Kalau begitu kapan-kapan kita ngobrol lagi di Cuanamics Liputanam, tapi untuk sekarang demikian dulu topik di Cuanamics Liputanam, sampai bertemu di topik lainnya ya. Sampai jumpa.